Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa membuat video pembelajaran mengenai peristiwa Tanjung Priok tahun 1984. Perkenalkan, nama saya Egas Regina selaku moderator. Kemudian ada tim penyaji yaitu Rida Alwiyah, Tina Nurainun, Tita Yuningsi, dan Audria Agustin. Sebelum menyimak video ini, silahkan teman-teman bisa menyiapkan alat tulisnya. Jika ada yang perlu dicatat, silahkan dicatat. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan nanti di sesi diskusi. Baik, langsung saja ke pemateri pertama, yaitu mengenai latar belakang peristiwa Tanjung Priok oleh Saudri Rida Alwiyah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan. Nah, di sini saya akan membahas tentang latar belakang dari peristiwa Tanjung Priok. Peristiwa kerusuhan Tanjung Priok ini yang terjadi di Indonesia bukanlah hal yang baru dalam sejarah Indonesia, baik sebelum maupun sesudah proklamasi. Sejarah perpolitikan di Indonesia ini khususnya masa Orde Baru memang tidak terlepas dari konflik perpolitikan. Tindakan kerusuhan yang terjadi seperti pembakaran sebuah toko, tempat peribadatan, terus melibatkan banyak massa. Nah, banyak terjadi kerusuhan pada masa pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1998. Nah, tidak menutup kemungkinan dari konflik-konflik atau aksi-aksi yang terjadi ini disebabkan oleh beberapa hal. Nah, bisa dibaca. Peristiwa Tanjung Priok ini memiliki latar belakang karena dugaan akibat provokasi pertumpahan darah sesama anak bangsa. Ini bermula dari penerapan Pancasila sebagai asas tunggal yang mulai gencar digaungkan sejak awal tahun 1980-an. Karena organisasi di bumi Nusantara ini wajib berasaskan Pancasila, itu artinya siapapun yang mendirikan atau berkecimpung dalam organisasi itu harus berasaskan Pancasila. Bila tidak berasaskan Pancasila, itu dianggap tidak sejalan dengan garis politik Orde Baru ini, maka layak dituduh sebagai anti Pancasila. Ini terjadi pada tanggal 10 September 1984 dengan kronologi seorang Sersan Hermanu Bintara, pembina desa, tiba di Masjid Asada, di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Beliau mengatakan kepada pengurus masjid itu, Amir Biki, untuk menghapus brosur dan spanduk yang mengkritik pemerintahan yang menempel di sana. Namun Biki ini menolak terhadap pemerintahan ini. Lantas Hermanu memindahkannya sendiri. Saat melakukannya, dia dilaporkan memasuki arena masjid dengan mengenakan sepatu. Yang dianggap sebuah pelanggaran serius terhadap etika masjid, seperti itu. Sebagai tanggapan warga setempat yang dipimpin oleh pengurus masjid yaitu Syarifuddin Rambe dan Sopwan Sulaiman, beliau membakar motor dan menyerang Hermanu saat dia sedang berbicara dengan petugas lain. Keduanya kemudian menangkap Rambe dan Sulaiman serta pengurus lainnya yaitu Ahmad Sani. Peristiwa ini yang mengakibatkan pemberontakan dengan aparat keamanan sehingga terjadilah pembakaran yang menimbulkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta gedung-gedung yang rusak akibat dari kesalahpahaman spanduk yang ditempel dan si tentara tadi yang dianggap masuk ke dalam masjid dan melanggar peraturan di sana. Mengenai peristiwa tersebut, hingga menarik perhatian kami untuk menganalisis tentang peristiwa Tanjung Priok ini. Mungkin latar belakang hanya sekian. Dilanjutkan dengan proses terjadinya atau kronologi dari terjadinya peristiwa Tanjung Priok ini yang akan dibahas oleh Saudara Tina. Mungkin dari saya sekian. Dilanjutkan. Baik, terima kasih kepada Saudari Rida Alwiyah yang sudah mempersilakan saya. Teman-teman, tadi kalian sudah mendengar bagaimana latar belakang dari peristiwa Tanjung Priok. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana kronologis dari peristiwa tersebut.
Nah, untuk kronologis peristiwa Tanjung Priok tersebut sebenarnya tadi sudah sedikit terbahas oleh pemapar pertama yaitu Rida Alwiyah, bahwa pada tanggal 7 September itu tahun 1984 ada seorang babinsa yang datang ke musola Asaadah. Nah, menurut kesaksian menurut masyarakat, seorang babinsa itu bernama Hermanu yang ketika beliau datang ke masjid itu tidak melepaskan sepatunya. Nah, tapi menurut Pak Hermanu, beliau melepaskan sepatunya. Intinya Pak Hermanu ini mengelak gitu dari kesaksian masyarakat. Nah, kemudian masyarakat melihat bahwa Pak Hermanu ini menggunakan air selokan untuk menyiram pamflet di masjid. Jadi di pamflet itu di masjid itu ada pamflet yang isinya itu jadwal pengajian rutin di masjid tersebut. Nah, oleh Pak Hermanu itu disiram menggunakan air selokan yang hitam. Nah, tapi menurut Pak Hermanu, beliau tidak menyiramnya, tetapi membantu pamflet tersebut untuk terlepas dari itu gitu. Intinya Pak Hermanu mengaku bahwa beliau ingin melepaskan pamflet tersebut, bukan menyiramnya gitu. Nah, kemudian keesokan harinya itu peristiwa yang dilakukan oleh Pak Hermanu ini banyak menjadi buah bibir di masyarakat gitu. Banyak yang membicarakannya dan banyak juga pihak yang merasa tidak senang gitu dengan peristiwa tersebut. Nah, kemudian pada tanggal 10 September itu Pak Hermanu dan rekannya diketahui keberadaannya oleh jemaah Saadah, yaitu Syarifuddin Rambe dan Chopin. Nah, kemudian Pak Hermanu ini bersama Pak Syarifuddin Rambe ini melakukan pembicaraan dan akhirnya pembicaraan tersebut dialihkanlah ke salah satu tempat gitu. Nah, ketika pembicaraan tersebut sedang berlangsung, itu massa di luar sudah banyak sekali. Nah, menurut Pak Hermanu, massa itu adalah massa yang ingin menikam ataupun menyerbu kepada Pak Hermanu gitu. Tujuan mereka itu ingin menemui Pak Hermanu gitu. Nah, tetapi karena memang massa itu tidak bertemu dengan Pak Hermanu, akhirnya massa itu membakarnya barang-barang yang ada di sekitarnya. Ada yang membakar motor, kemudian juga merusak fasilitas-fasilitas yang ada di sekitar gitu. Nah, akhirnya aparat datang karena sudah terdengar keributan di daerah sana gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, itu kan yang merusak fasilitas dan juga merusak motor itu adalah orang-orang atau massa yang memang tidak senang dengan perbuatan Pak Hermanu. Tetapi yang ditangkap oleh aparat itu justru hanya orang-orang yang merusak saja, bagian dari massa saja yang ditangkap, tetapi Pak Hermanunya tidak ditangkap. Dan itu menjadi tanda tanya mengapa demikian gitu, mengapa hanya 4 orang itu yang ditangkap tetapi Pak Hermanunya tidak. Nah, kemudian pada tanggal 11 September itu warga kan merasa khawatir gitu terhadap 4 orang yang ditangkap tersebut gitu. Nah, akhirnya warga meminta salah satu tokoh di masyarakat yaitu Amir Biki. Beliau adalah yang ibaratnya dituakan ataupun disegani lah, yang memiliki pengaruh gitu di tokoh masyarakat. Menurut informasi yang saya baca bahwa Amir Biki itu menelpon salah satu aparat untuk bisa membebaskan 4 orang yang ditangkap tersebut gitu. Namun 4 aparat tersebut menampik apa yang disampaikan oleh Amir Biki. Nah, kemudian pada tanggal 12 September itu dilaksanakan pengajian besar di Jalan Lorong, di Jalan Sindang Lorong nomor 102. Itu memang pengajian yang sudah direncanakan dari jauh-jauh hari gitu. Sudah dijadwalkan ada pengajian pada tanggal segitu gitu. Nah, Amir Biki itu bukan salah satu tokoh yang didaulat untuk mengisi pengajian tersebut gitu, karena Amir Biki bukan mubalik. Nah, pada pengajian tersebut situasi itu masih memanas karena memang itu kondisinya mereka masyarakat masih belum puas dengan konflik yang terjadi di Masjid As-Saadah gitu. Belum ada penyelesaian yang bisa membuat tenang masyarakat pada saat itu. Nah, akhirnya pada malam harinya itu Amir Biki didaulat oleh masyarakat untuk bisa berbicara ataupun menyampaikan ceramahnya kepada ribuan jemaah yang ada di masjid tersebut. Nah, kemudian Amir Biki itu berbicara di depan ribuan
jemaah, beliau mengatakan bahwa atau mengajak masyarakat untuk menunggu situasi sampai pukul 11 malam gitu. Apabila keempat orang yang kemarin ditangkap itu tidak dibebaskan juga, maka kita semua akan bergerak ke Kodim gitu. Dan Amir Biki sudah mengatakan pada saat itu bahwa malam itu akan ada banjir darah, karena Amir Biki sudah tahu bahwa moncong senjata dari TNI ini telah diarahkan ke kepala Amir Biki gitu. Nah, kemudian Amir Biki juga sudah memberikan pesan kepada jemaah bahwa apabila beliau meninggal, beliau ingin para jemaah itu mengusung jenazah beliau keliling di Jakarta. Nah, kemudian Amir Biki juga mengajak temannya yaitu Husain Safe untuk ikut berjuang ke sana gitu. Namun Husain itu pada saat itu menolak karena beliau tidak ingin terlibat dengan peristiwa pemberontakan gitu. Namun Amir Biki mengatakan bahwa beliau itu mengerahkan massa bukan untuk memberontak. Bahkan beliau juga berpesan kepada pengikut-pengikutnya atau ya kepada masyarakat agar tidak melawan kepada aparat gitu. Nah, akhirnya mereka semua bergerak menuju Kodim dengan niat untuk membebaskan 4 orang, menuntut keadilan gitu, menuntut kebebasan untuk 4 orang yang kemarin ditangkap oleh pihak aparat. Nah, namun belum sampai ke tujuan, ternyata massa sudah dihadang. Tepatnya di samping Mapolres Jakarta Utara, massa itu terhenti karena ada beberapa aparat, sebenarnya tidak terlalu banyak gitu, hanya belasan orang saja, yang membuat massa terhenti pada saat ini. Barisan massa di depan itu berhenti, namun mereka itu terdesak maju karena barisan yang ada di belakang terus bergerak belum sama berhenti dengan barisan yang ada di depan. Nah, kemudian ketika yang berada di barisan depan itu menahan agar massa itu tidak maju ke aparat, terdengarlah bunyi tembakan yang kemudian muncul senapan. Kemudian suara tembakan dan senapan itu terus menghujani massa pada saat itu, dan massa sangat ketakutan. Banyak yang lalang, kemudian juga banyak yang panik. Saat itu kondisi sudah mulai tidak kondusif dan sudah sangat-sangat menakutkan oleh massa yang ada di sana. Nah, kemudian Amir Biki pun tumbang, begitu pula massa yang lainnya. Banyak sekali massa yang meninggal dan banyak mayat-mayat yang terkapar di mana-mana. Nah, kemudian selain orang-orang yang meninggal pada saat itu, banyak juga massa yang memang terluka gitu akibat tembakan-tembakan yang diberikan oleh aparat pada saat itu. Nah, pada saat itu memang situasinya listrik itu padam gitu, dan disinyalir ternyata itu adalah sengaja oleh pihak pusat dari PLN agar situasi sedikit bisa mereda gitu. Namun ternyata meskipun situasi pada saat itu gelap karena PLN memadamkan listrik, aparat justru lebih membabi buta. Banyak sekali orang-orang yang ditembaki, kemudian orang-orang yang sudah mayat-mayat yang sudah terkapar di jalanan juga itu dilindas oleh truk aparat. Kemudian juga banyak orang-orang yang bersembunyi di bawah got gitu, dan banyak juga orang-orang yang pura-pura meninggal gitu. Dan ketika dibersihkan, itu kan semua mayat-mayat baik yang luka yang tidak itu dipindahkan ke truk gitu. Nah, ketika itu pemerintah mengatakan bahwa pada saat itu tidak terjadi banyak korban. Padahal nyatanya itu banyak sekali korban yang terkapar, baik itu yang hanya luka-luka maupun itu yang sudah meninggal gitu. Bahkan ketika orang-orang yang sudah masih hidup yang luka-luka gitu sudah ditembaki saja, itu masih oleh masyarakat Orba masih ditindak lanjut. Ketika mereka sudah pulih diobati, itu kemudian ditahan oleh pemerintah Orba pada saat itu. Jadi memang begitu kejam sekali sikap aparat pada saat itu dalam penyikapan kronologi peristiwa Tanjung Priuk ini, dan banyak sekali keganjalan-keganjalan yang tentunya kita merasakan bahwa kenapa pemerintah demikian gitu. Nah, kemudian dengan adanya peristiwa Tanjung Priuk ini tentunya menjadi babak baru bahwa Orba pada saat itu dalam menyikapi peristiwa pada saat itu memang jiwa kemanusiaannya itu sangat-sangat tidak manusiawi gitu pemerintah Orba pada saat itu. Dan sampai sekarang pun peristiwa Tanjung Priuk itu masih belum bisa diselesaikan dengan tuntas. Nah, nanti kita dibahas oleh pemateri selanjutnya.
Nah, di sini teman-teman bisa melihat dan bisa membacanya. Saya sudah mencantumkan sedikit mengenai dampak dari peristiwa. Nah, untuk selanjutnya itu saya akan menjelas lagi sedikit mengenai dampak dari peristiwa. Nah, sampai 2 tahun setelah peristiwa pembantaian itu, suasana di Tanjung Priuk begitu mencekam. Nah, siapapun yang menanyakan peristiwa 12 September, menanyakan anak atau kerabatnya yang hilang, itu akan berurusan dengan aparat. Nah, hingga saat ini peristiwa Tanjung Priuk masih menyisakan misteri. Nah, korban yang meninggal itu tidak diketahui pemakamannya. Nah, sedangkan bagi mereka yang ditahan itu mengalami cacat seumur hidup. Nah, juga tidak adanya kejelasan kesalahannya. Banyak di antara mereka yang menjadi korban, padahal pada saat itu mereka tidak mengetahui apa-apa. Nah, jumlah korban pasti dalam peristiwa Tanjung Priuk sulit dipastikan karena adanya data yang cukup simpang siur. Nah, Komnas HAM pada saat itu mencatat jumlah korban tewas yaitu sebanyak 23 orang dan korban luka yaitu sebanyak 55 orang. Sedangkan Solidaritas Nasional untuk peristiwa Tanjung Priuk dalam penyelidikannya menyimpulkan bahwa jumlah korban tewas mencapai 400 orang. Tidak termasuk korban yang cacat dan luka-luka. Nah, sebagai dampak dari peristiwa Tanjung Priuk yang menjadi salah satu peristiwa pada masa Orde Baru, masih banyak efek yang dirasakan oleh para korban dan keturunannya hingga masa sekarang ini. Nah, dampak itu yaitu yang pertama diantaranya, yang pertama korban yang lolos dari maut dan sempat merasakan dinginnya sel penjara hingga sekarang mengalami trauma psikologis selama berpuluh tahun dan kerap mengalami mimpi buruk hingga saat ini. Nah, yang kedua yaitu korban selamat dan keturunan juga mengalami gangguan mental berupa depresi dan trauma yang begitu berat yang berasal dari pelanggaran hak-hak asasi selama berada di dalam penjara. Nah, yang ketiga yaitu menimbulkan stigma yang negatif di masyarakat bahwa peristiwa itu terjadi karena adanya usaha separatis yang mengancam keutuhan NKRI dan hendak mengganggu tujuan Orde Baru akibat ketidakjelasan informasi yang simpang siur pada saat itu. Nah, yang keempat yaitu banyaknya korban sehingga saat ini harus menanggung biaya pengobatan sebagai dampak dari peristiwa Tanjung Priuk yang dulu terjadi karena mengalami masalah kesehatan baik fisik maupun kesehatan mental. Nah, yang kelima yaitu banyaknya anak yang kehilangan ayah dan terpaksa putus sekolah karena kehilangan kepala keluarga. Yang keenam yaitu banyaknya kerugian materi seperti kehilangan harta benda dan tempat tinggal. Nah, yang ketujuh yaitu adanya anggota keluarga yang hilang dan tidak diketahui di mana keberadaannya sehingga sekarang sebagai dampak dari peristiwa Tanjung Priuk. Nah, yang kedelapan yaitu hingga sekarang ternyata masih ada anggota keluarga dan korban yang menuntut penyelesaian dari kasus ini, namun tidak pernah menemukan titik
terang yang berarti. Nah, yang terakhir yaitu banyaknya korban yang kehilangan mata pencaharian, yaitu berupa usaha dan pekerjaan yang pada saat itu dirampas atau mengalami stigma tertentu. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya mengenai dampak dari peristiwa Tanjung Priuk. Untuk itu selanjutnya akan dibahas oleh Saudara Tita, saya persilakan. Saya akan membahas tentang penanganan kasus HAM di Tanjung Priuk. Nah, peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi di Tanjung Priuk ini terjadi tahun 1984, yang mungkin kira-kira jika dihitung sudah 36 tahun. Dan terdapat beberapa upaya untuk menuntaskan pelanggaran HAM di Tanjung Priuk ini. Nah, salah satunya melalui jalur hukum. Pemerintah sudah menyerahkan kasus ini kepada pengadilan HAM ad hoc. Namun hasilnya tidak memiliki titik terang dan menemui jalan buntu sampai sekarang. Nah, mengutip dari siaran pers, hasil pengadilan HAM ad hoc ini di laman kontras Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, diantaranya yaitu ada kasus terkait yang terjadi di Tanjung Priuk ini. Di antaranya ada wacana anti-LGBT, ujaran kebencian yang dilestarikan wacananya oleh pihak berwenang untuk mengakhiri eksekusi dan menghapuskan hukuman mati. Selanjutnya ada surat terbuka melalui desakan proses penyelidikan dan penyidikan terkait dengan tewasnya tahanan Polsek Lawate atas nama Saudara Abdullah di Rumah Sakit Labuang Baji. Nah, selanjutnya ada darurat penghentian praktik penyiksaan, pemberatan hukuman pelaku penyiksaan, dan menghentikan kriminalisasi bagi korban dan keluarga penyiksaan. Serta yang terakhir ada desakan dan tindak lanjut dari proses pidana praktik penyiksaan terhadap Saudara Suhaili oleh anggota Polres Bangka terhadap Suhaili ini. Nah, selanjutnya yaitu dari proses persidangan yang berjalan lebih dari 1 tahun tersebut dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu Pengadilan HAM Tanjung Priuk menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia itu secara terang-terangan mencoba untuk menghalang-halangi pertanggungjawaban pelaku pelanggaran hak asasi manusia di era Soeharto. Nah, dengan demikian korban dan keluarga tidak memiliki peluang untuk mendapat pemulihan mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang telah terjadi selama hampir 36 tahun jika dihitung dari 1984 sampai dengan 2020. Nah, selanjutnya ada keputusan HAM Tanjung Priuk yang meneruskan apa yang terjadi di Pengadilan HAM Timur Timur, di mana ada 18 terdakwa yang diajukan. Nah, hanya menyisakan Eriko Gutierrez yang sampai saat ini masih ditetapkan sebagai terpidana. Nah, hingga menunggu keputusan akhir dari Mahkamah Agung. Selanjutnya ada putusan Pengadilan HAM Tanjung Priuk menunjukkan bahwa militer Indonesia terus melanjutkan tradisi melepaskan diri dari tanggung jawab terhadap berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia. Yang selanjutnya ada keputusan Pengadilan HAM
Tanjung Priuk yang menunjukkan bahwa tidak ada political will dari pemerintah Indonesia untuk mengakhiri proses impunity yang selama ini terjadi di Indonesia. Nah, oleh karenanya banyak agenda yang harus dilakukan untuk mengungkap kabut misteri yang dilindungi mengenai peristiwa Tanjung Priuk pada tanggal 12 September 1984 ini. Nah, serta masih banyak pula hal yang harus dilaksanakan untuk memenuhi hak-hak para korban di peristiwa Tanjung Priuk ini. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi kali ini sudah tersampaikan. Terima kasih kepada para tim penyaji. Sebelum saya menutupi presentasi kali ini, saya akan menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi, proses yang telah berjalan di Pengadilan HAM Tanjung Priuk telah menunjukkan secara gamblang bagaimana proses persidangan terhadap seluruh berkas perkara kejahatan terhadap kemanusiaan dalam peristiwa ini dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya. Mengenai latar belakang peristiwa, para pihak yang bertanggung jawab, serta apa dan bagaimana sesungguhnya peristiwa ini terjadi, tidak dapat terungkap secara transparan dan memuaskan. Proses persidangan juga ternyata masih menyisakan kabut misteri mengenai duduk perkara peristiwa Tanjung Priuk, serta masih panjangnya penantian korban pelanggaran HAM untuk mendapat suatu keadilan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.